Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, dalam video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Media, Gender, dan Identitas. Nah, tugasnya ini yaitu membuat jurnal tentang beberapa topik yang sudah dibagikan sebelumnya, kemudian membuat jurnal, kemudian mempresentasikan isi dari jurnal tersebut. Jadi kelompok kami ini mendapat bagian yaitu tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta perlawanan terhadap culik perempuan. Nah, kami mendapatkan satu organisasi yang dibagikan dalam kertas, yaitu organisasi Sopan, di mana organisasi ini tuh pro terhadap kesetaraan gender yang ada di Sumba. Nah, Sopan ini ada di Sumba. Jadi si organisasi Sopan ini bergerak untuk melawan tradisi culik perempuan yang ada di Sumba, yang sudah menjadi tradisi, sehingga banyak masyarakat yang membiarkan pelaku tradisi culik perempuan itu begitu saja karena sudah dianggap tradisi. Oke, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan serta melawan tradisi culik perempuan yang ada di Sumba. Abstrak. Persoalan kesetaraan perempuan dan anti-diskriminasi terhadap perempuan Indonesia apa telah usai? Tentu saja tidak. Dalam bidang peraturan perundang-undangan saja masih banyak peraturan perundang-undangan yang bias gender, netral gender, bahkan belum mengakomodir kepentingan perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa, namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakat dan kekuasaan dalam proses pembuatannya. Dalam tulisan ini, kami mencoba melihat secara umum bagaimana tindakan masyarakat Sumba terhadap aksi atau tradisi culik perempuan yang ada di sana yang sudah menjadi turun-temurun, dan melihat upaya masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan gender yang ada di Sumba. Nah, pendahuluannya ada tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Kerap timbul pertanyaan mengapa dalam implementasinya masih ada perlakuan diskriminasi yang diterima oleh perempuan. Ketidakadilan gender sering dialami oleh perempuan, di mana belum optimalnya langkah pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan. Nah, perempuan tuh banyak yang takut karena pemerintah ini belum melakukan perlindungan terhadapnya. Banyak juga kaum-kaum yang membangun yayasan perlindungan perempuan, tapi wanita masih takut akan perlindungan terhadap mereka. Kemudian ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Jika kita cermati, masih banyak peraturan perundang-undangan saat ini masih terdapat peraturan perundang-undangan yang masih bias gender. Maksudnya di sini bias gender itu apa? Lebih mengutamakan salah satu gender ketimbang gender lain. Maksudnya lebih mengutamakan gender laki-laki daripada gender perempuan. Jadi, secara spesifik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ini memberikan kesempatan atau kewajiban kepada negara untuk melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangannya yang berupa yang nomor 1 itu ada mencantumkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap konstitusi masing-masing peserta. Yang kedua ada membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk sanksi-sanksi di mana perlu melarang diskriminasi. Yang ketiga ada menegakkan perlindungan hukum melalui pengadilan sosial yang kompeten. Yang keempat ada menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban mereka. Yang kelima ada membuat peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menghapus segala perlakuan
diskriminasi oleh setiap orang, baik organisasi atau perusahaan. Yang keenam ada membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek diskriminasi. Yang ketujuh ada mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif. Nah, pasca ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ini, sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki perundang-undangan yang tadi saya bacakan. Yang ada 7, sudah dilakukan perbaikan yang ada baik secara langsung berkaitan dengan perempuan maupun tidak. Beberapanya ada banyak, ada 13 yang diperbaiki. Ada yang pertama tuh saya akan baca semuanya. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua ada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, jadi setelah ada yang bilang kalau undang-undang di Indonesia itu masih bias gender, masih menempatkan gender yang satu daripada gender yang lain, pemerintah sudah melakukan revisi terhadap undang-undang yang disebutkan atau yang dikritik oleh yang dikritik masih bias gender tersebut. Jadi kita sebagai cewek nggak usah risau karena pemerintah udah memberikan hukum yang pas terhadap atau membuat undang-undang yang tepat terhadap segala perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang banyak terjadi. Aksi perlawanan tradisi culik perempuan. Tahun 92, Yayasan Wahana Komunikasi Wanita YWKW terbentuk di Waijibu. Mama Salomi diundang untuk pembangunan diskusi tentang isu perempuan. Dalam yayasan ini ada kelompok kerja yang khusus menginvestigasi isu kekerasan terhadap perempuan dan mencari solusinya. Semangat Mami Salomi kembali bergelora. Saya senang sekali ada wadah di mana kita bisa bicarakan hal-hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tapi sebenarnya bukan hal biasa karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan, ujar Mama Salomi. Perempuan kelahiran Maret 1955 ini mulai menyampaikan isu-isu tentang tradisi yang masih menegakkan kekerasan terhadap perempuan, namun dianggap hal biasa di masyarakat. Hanya saja menurutnya belum ada tanggapan serius. Mama Salomi tidak tinggal diam. Dia terus membawa isu itu dalam perbincangan sehari-hari dengan rekan perempuan, tokoh gereja atau siapa saja yang dia rasa bisa diajak berdiskusi. Lama-kelamaan 1-2 orang mulai mendengar dan mendukungnya. Pada mereka ini Mama Salomi terus membangun diskusi dan memberi penguatan, tak peduli ia dicap aneh karena melawan arus. Tahun 98, Pokja Perempuan Yayasan WKW dipulihkan menjadi Forum Perempuan Sumba Poremba yang mempunyai kekuatan hukum. Mama Salomi dipilih menjadi direktur. Geraknya mulai lebih leluasa karena ada lembaga yang menaunginya. Secara resmi, ia giat membangun jejaring tidak hanya di Waijibu tetapi sedaratan Pulau Sumba. Sosialisasi tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin gencar dilakukan. Poremba menarik perhatian masyarakat. Kesadaran warga mulai terbuka. Sebagai komunitas yang secara khusus berkecimpung dengan isu perempuan, informasi mulai mengalir ke Poremba. Terutama warga melaporkan tentang KDRT dan Nyapa Marada. Meskipun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, kehadiran Poremba sudah memberikan dampak positif. Orang mulai mempersoalkan Nyapa Marada, juga kekerasan dalam rumah, meskipun diselesaikan secara kekeluargaan.
tapi ini sudah langkah maju buat Poremba, kata Mama Salomi. Laporan tidak hanya datang dari sekitar desanya di Sumba Tengah, namun juga dari Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Lamboya Sumba Barat, dan Sumba Timur. Kami tidak kasih turun perempuan yang dibawa lari ke desa Manganipi di Kodi. Ada juga perempuan dari Loli diapa oleh orang Lamboya, kami kasih turun juga. Kalau Sumba Timur, kasus KDRT, kami bangun hubungan baik dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saya juga bersyukur ada undang-undang dan aturan lainnya. Jadi kami bisa bilang ke pelaku bahwa dia sedang melawan hukum, kata perempuan dan meskipun telah ada beberapa undang-undang, namun korban masih terus berjatuhan. Perempuan dan anak perempuan masih menjadi korban. Ini terjadi karena semua pihak belum bergerak seiring sejalan. Seringkali perempuan dan anak perempuan masih diperlakukan sebagai komoditi. Ada saja pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ekonomi. Ambil contoh para pelaku YAPA yang dibayar sesuai perjanjian yang sudah disetujui oleh pihak laki-laki. Jadi ini bisnis sudah, kata dia. Baca Yakum atur dalam YAPA tahun 99 disahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Mama Salomi seperti mendapatkan tambahan amunisi. Dia terus bersosialisasi tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga untuk melindungi perempuan dan anak. Ia mengedukasi warga untuk membuat laporan secara resmi ke Poremba jika menemukan kekerasan terhadap perempuan di tengah masyarakat. Menurut Mama Salomi, lebih dari 10 kasus YAPA sudah ia tangani di luar kasus KDRT yang dilaporkan resmi ke Poremba. Sudah lebih dari 10 kasus YAPA yang kami tangani. Kami gandeng pihak kepolisian. Ada juga kasus anak di bawah umur, masih SD. Ada juga yang apa desanya kong kali kong, malah bela pelaku padahal perempuan korban itu warga desanya, ujar Mama Salomi. Bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selain itu, rekan tim Poremba, suami dan anak-anaknya juga kerap mengawal dia dalam menjalankan tugas. Jaringan keluarga yang luas juga memberinya rasa aman untuk